Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke wak geng, kali ini saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya ingin mengarah terhadap kondisi energi kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan. Tetapi bentuk pergerakan itu bisa saja saya kategorikan berasal dari nilai positif dan berasal dari nilai negatif. Kalau saya mencoba untuk menarik nilai negatifnya, mungkin kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu kesimpulan, yang dimana kesimpulan itu dari hubungan asmara. Kenapa saya mengatakan dari hubungan asmara? Mungkin hubungan asmara itu
selalu gagal. Dan mungkin hubungan asmara itu sudah memberikan suatu kehancuran terhadap kondisi satu energi tersebut, dan mungkin hubungan asmara itu merupakan suatu kondisi yang membuat satu energi tersebut merasa terpukul dan seperti orang yang menerima suatu mimpi, tetapi mimpi tersebut mimpi keterpurukan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari nilai positifnya, kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengharuskan satu energi tersebut untuk kembali membangun satu pondasi, yang dimana ketika membangun satu pondasi mengharuskan untuk mendapatkan suatu perubahan. 10 pedang yang saya pegang ini kartunya, Wak Geng. Mungkin terhianati dan mungkin ada dampak positif dari rasa pengkhianatan tersebut. Kalau saya mencoba untuk mengarah dan bergeser sedikit terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berupa kondisi yang begitu sangat terendah. Kenapa saya mengatakan begitu sangat terendah? Karena orang yang telah pergi, pihak lain yang telah mengabaikan, bukan mendapatkan suatu kebahagiaan, melainkan mendapatkan suatu fase terburuk. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Sebelum saya mengarah terhadap diri kamu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batinnya, untuk saat ini saya mengatakan kondisi ketiga aspek yang saya katakan tadi tidak mendapatkan yang namanya suatu kemajuan, tidak mendapatkan yang namanya suatu perubahan. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan suatu perubahan yang dimana awal diciptakan dari rasa pengkhianatan? Pengkhianatan sudah memberikan suatu kehancuran terhadap kondisi diri kamu, menginginkan suatu kebaikan dari orang lain. Mungkin di awal mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi semakin kemari, semakin kesini, kondisi energi manusia tersebut seperti orang yang merasa kecewa. Kecewa dalam arti terlalu memprioritaskan. Kecewa dalam arti terlalu memperjuangkan. Di mana ketika memprioritaskan ataupun memperjuangkan justru membawa manusia ini di dalam kondisi yang dimana kondisi tersebut berupa titik
terendah. Titik terendah yang saya kategorikan ini mungkin mengarah terhadap kondisi keuangan dia, dan titik terendah yang saya kategorikan ini berasal dari perasaan dia. Perasaan, wah geng. Dan kalaupun diri saya berbicara dari sisi lainnya, ketika ingin flashback kembali terhadap hubungan yang pernah dijalin manusia ini terhadap diri kamu, saya rasa manusia ini telah gagal untuk menjaga satu komitmen yang pernah dia ucapkan terhadap diri kamu. Gagal menjaga satu komitmen dan telah memberikan suatu kehancuran di dalam komitmen tersebut. Apakah perkataan saya ini menggambarkan kondisi diri kamu ketika bersama dengan manusia tersebut, ketika saya mengatakan manusia ini gagal untuk memberikan suatu komitmen terhadap diri kamu? Apakah perkataan saya ini cocok terhadap logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Manusia ini bukan hanya memberikan suatu kegagalan terhadap hubungan kamu, tetapi manusia ini pun telah menyalahgunakan kesempatan yang berulang-ulang kali kamu berikan. Kesempatan yang kamu berikan bukan memberikan manusia ini suatu perubahan, tetapi membuat manusia ini semakin menjadi-jadi dan semakin mengulangi rasa pengkhianatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Saya rasa manusia ini bukan cuman sekali saja untuk mengkhianati kamu, bahkan lebih. Bukan hanya kondisi perasaan kamu yang dikhianati, disakiti ataupun dilukai, kondisi keuangan kamu pun seakan-akan ikut dipermainkan dan ikut dimanfaatkan serta ikut dimanipulatif. Mungkin diri kamu terlalu sibuk untuk memberikan suatu keseimbangan atau kestabilan terhadap orang yang kamu prioritaskan, tetapi kesibukan kamu itu justru diputarbalikkan oleh manusia tersebut agar manusia ini sibuk mencicipi berbagai rasa pengkhianatan di belakang kamu. Ini kartu 10 pedang. Apakah mungkin saya mengatakan manusia itu menjaga hubungan kamu secara sakral? Apakah mungkin manusia itu bisa memberikan diri kamu suatu kebahagiaan di dalam hubungan yang selama ini kamu jaga, padahal kartu ini mengarah terhadap pengkhianatan atau perselingkuhan? Saya rasa tidak kan, Wak Geng. Pasti ujung-ujungnya kesimpulannya manusia itu hanya memanipulatif kamu. Itu yang saya lihat. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu ini terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya rasa berbanding terbalik dengan kondisi energi manusia tersebut yang barusan saya katakan. Kenapa berbanding terbalik? Justru pengkhianatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu
membuat diri kamu tidak lagi memiliki suatu kepercayaan, walaupun manusia ini berusaha untuk meyakinkan diri kamu agar diri kamu memberikan kesempatan. Dan di sisi lain, ada manfaatnya ketika manusia ini memberikan diri kamu suatu unsur sakit hati. Kenapa? Karena bisa saja diri kamu menarik diri agar kamu fokus terhadap tujuan yang lain. Agar diri kamu bisa menerima suatu keseimbangan hidup walaupun kondisi perasaan kamu tersakiti. Kartu yang saya pegang ini, wak geng, mengharuskan diri kamu agar bisa membangun satu pondasi yang dimana ketika diri kamu membangun satu pondasi, kamu harus bisa memiliki sikap optimis. Sikap optimis yang bisa menentukan diri kamu untuk kedepannya. Ketika diri kamu menentukan bagaimana sikap kamu untuk kedepannya, saya rasa kamu sudah mulai memakai logika kamu, bukan perasaan kamu. Karena kalau saya mengarah terhadap perasaan kamu, ujung-ujungnya kamu yang akan terluka. Lebih baik saya mengarah terhadap logika kamu, karena logika kamu itu yang saya lihat untuk saat ini sedang memprioritaskan sesuatu hal daripada memprioritaskan manusia ini apabila ingin kembali dan apabila sudah berubah. Ten of Swords, ada nilai positif dan ada nilai negatif. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten Eight of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Pentacles. Kalau saya mencoba untuk menarik kata Pentacles ini memiliki dua arti, keuangan dan perasaan. Keuangan dan perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata perasaan ini lebih mendominasi terhadap orang yang telah mengkhianati diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap manusia tersebut? Mungkin manusia ini secara batin terkoneksi terhadap diri kamu, tetapi koneksi tersebut bukan untuk dipersatukan, melainkan untuk meminta maaf. Kondisi batin yang terkoneksi, bukan kondisi perasaan. Kalaupun kondisi perasaan terkoneksi, mungkin perasaan kamu tidak lagi berbicara untuk memberikan suatu ketulusan. Karena yang saat ini sedang kamu prioritaskan adalah bentuk keuangan kamu. Keuangan kamu jauh lebih penting daripada kondisi perasaan kamu. Yang dimana diri kamu beranggapan apabila kondisi keuangan saya lebih baik, mungkin energi baru akan datang menghampiri diri saya. Dan apabila kondisi keuangan saya bisa lebih baik, mungkin beban dan tanggung jawab ini akan bisa saya atasi dengan penuh ketenangan. Keuangan dan perasaan. Perasaan tidak kamu prioritaskan karena perasaan kamu itu membuat diri kamu sangat sensitif dan membuat diri kamu sakit hati serta marah. Marah akibat dikhianati, marah akibat kehancuran
yang pernah kamu terima dari manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini seakan-akan mengarah terhadap perputaran waktu, yang dimana perputaran waktu tersebut akan menjawab dari kondisi apa yang sedang kamu prioritaskan berupa keuangan. Mungkin dalam waktu dekat ada sesuatu hal yang akan sesuai dengan target kamu. The Wheel of Fortune, kartu penuh dengan keberuntungan. The Wheel of Fortune mengarah terhadap Dewi Fortuna. The Wheel of Fortune berbicara untuk menjawab kesedihan kamu. The Wheel of Fortune perputaran waktu yang akan memberikan dampak negatif dari seseorang yang telah memberikan diri kamu suatu kehancuran. The Wheel of Fortune akan berbicara terhadap seseorang yang tidak bisa menjaga satu komitmen, yang dimana komitmen tersebut sudah gagal didasarkan dari pengkhianatan. The Wheel of Fortune akan mengarah terhadap seseorang yang dimana seseorang tersebut merasa terpuruk dari kondisi keuangan, dan The Wheel of Fortune akan mengarah terhadap seseorang yang dimana seseorang tersebut dalam kondisi perasaan yang kecewa dan kacau. Seseorang yang saya kategorikan ini adalah manusia yang meninggalkan diri kamu demi mengutamakan pengkhianatan atau perselingkuhan dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Pentacles. Lagi-lagi kata Pentacles, yang dimana Pentacles ini mengarah terhadap kondisi materi. As, kata as, permulaan as, awal as, diperbaiki as, perbaharuan. Dalam kategori kartu yang saya pegang ini, dalam waktu dekat, sepertinya ada seseorang yang akan memberikan diri kamu suatu bantuan, atau memang ada seseorang yang ingin memberikan diri kamu suatu kenyamanan. As of Pentacles ini, geng, sepertinya dalam waktu dekat ada perbaikan dari kondisi keuangan kamu. Atau jangan-jangan ada seseorang yang ingin memberikan diri kamu suatu hadiah. Atau jangan-jangan ada seseorang yang sudah berjanji terhadap diri kamu untuk memberikan sesuatu hal. Atau jangan-jangan baru-baru ini kamu menerima suatu keberuntungan dari pekerjaan kamu, dari bisnis kamu, atau dari sisi lain. Dua kartu menggambarkan hal positif dalam waktu dekat. Dua kartu menggambarkan kondisi diri kamu di masa lalu, baik secara keuangan ataupun perasaan kamu. Ini dia, geng. Saya hanya fokus terhadap dua kartu ini, tidak fokus terhadap kartu ini. Karena seakan-akan dua kartu yang saya pegang ini jauh lebih penting yang saya lihat daripada kartu yang ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Sun. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Sun. Di mana kemunculan kartu The Sun ini
ada pesan dari alam semesta yang akan kamu terima. Sepertinya ada pergerakan dari alam semesta ini untuk membalikkan keadaan kamu, terutama dari kondisi keuangan kamu, agar kondisi keuangan kamu itu membaik. Alam semesta membalikkan kondisi kehidupan kamu, tetapi bukan dari perasaan kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance ini seakan-akan menyimpulkan dalam waktu dekat ada kehidupan yang penuh dengan keseimbangan. Ada kehidupan yang penuh dengan kestabilan. Ada kehidupan yang penuh dengan kebebasan, dan ada kehidupan yang penuh dengan kemakmuran. Perkataan saya ini bukan mengarah terhadap kondisi perasaan kamu, tetapi mengarah terhadap kondisi keuangan kamu. Keuangan yang saya kategorikan bukan perasaan kamu, Wak Geng. Dalam waktu dekat ada pergerakan dari alam semesta untuk membalikan kondisi kamu dari kondisi kehancuran menuju kondisi yang penuh dengan keseimbangan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak. Jam 12.